Selamat pagi. Untuk pertemuan kita pada hari ini di mata kuliah farmakognosi, kita akan belajar tentang sumber bahan baku obat tradisional dan juga klasifikasi makhluk hidup. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Sumber bahan baku obat tradisional. Sebelum kita tahu tentang yang namanya sumber bahan baku obat tradisional, kita harus tahu dulu nanti itu dia akan dibentuk menjadi apa. Ada beberapa pengertian yang harus saudara ketahui. Yang pertama terkait dengan simplisia. Simplisia memiliki pengertian bahan alami yang digunakan untuk obat belum mengalami perubahan proses apapun itu, dan kecuali dinyatakan lain umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Itu pengertian dari simplisia. Jadi simplisia bisa simplisia basah, bisa simplisia kering. Maksudnya apa Bu basah dengan kering? Simplisia kering berarti sudah mengalami yang namanya pemanasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau basah itu simplisia yang masih segar, kalian panen dari sumbernya, entah dari tanaman, hewan maupun mineral. Kembali lagi yang perlu saudara ketahui adalah belum mengalami proses apapun itu, kecuali dinyatakan lain bahan yang telah dikeringkan. Kemudian pengertian yang kedua terkait dengan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, keterampilan turun-temurun, lalu diaplikasikan, diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu pengertian dari pengobatan tradisional. Kemudian arti dari obat asli Indonesia. Obat-obat yang didapatkan secara langsung harus dari bahan alami negara Indonesia. Dia diolah secara sederhana atas dasar pengalaman atau istilahnya adalah empiris, serta digunakan dalam pengobatan tradisional. Terus kalau obat tradisional apa Ibu? Obat tradisional adalah obat jadi atau obat yang berbungkus berasal dari bahan tumbuhan, hewani, dan juga mineral, atau sediaan galenik. Sediaan galenik itu berarti yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan-bahan alamiah. Kemudian belum memiliki data klinis dan dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman. Dilihat dari sejarahnya, pengobatan itu biasanya adalah berasal dari tradisi. Tradisi memiliki pengertian kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh berkembang, dia terpelihara secara turun-temurun, dan pada akhirnya menjadi suatu budaya. Kemudian sejarahnya sendiri, kalau untuk obat tradisional itu adalah biasanya dipergunakan dari pengalaman nenek moyang kita, minimal 3 generasi. Dari nenek kita, dari orang tua kita masih mempergunakan, dan juga dari kita sendiri. Ya, itu yang dinamakan dengan empiris, jangan sampai tertukar. Kemudian pengalaman diperolehnya juga dengan berbagai cara, semisal dengan mencoba-coba. Kemudian signatur itu adalah sudah tahu nih obat ini dipergunakan untuk ini, obat ini dipergunakan untuk sakit kepala, dan lain sebagainya. Serta dari petunjuk yang maha kuasa. Ketika kita ingin tahu, saya sakitnya ini tapi belum ditemukan obatnya pada zaman dulu. Biasanya masyarakat zaman dulu
dengan cara bersemedi, minta petunjuk, berdoa, dan lain sebagainya. Itu sejarah dari obat tradisional. Terkait dengan sumber atau bahan baku obat tradisional, itu ada 3 sumber yang harus saudara ketahui. Yang pertama dari hewani. Ada juga pengertian simplicia hewani, yaitu berupa hewan utuh yang dihasilkan yang dihasilkan dari hewan utuh, bagian hewan atau zat berguna yang dihasilkan hewan serta belum berupa zat murni atau zat kimia murni. Untuk yang nabati, simplicianya otomatis berasal dari tanaman utuh, herba ya, kalau tanaman utuh namanya herba, dari ujung atas sampai ujung bawah. Kemudian bisa juga simplicia tersebut dari bagian tanaman atau eksudat tanaman yang belum berupa zat kimia murni. Zat kimia murni istilahnya isolasi. Jadi kalau yang ada suatu simplicia telah diisolasi, berarti dia bukan lagi namanya bukan lagi namanya simplicia, tetapi isolat. Terus tadi ada istilah eksudat. Apa sih Bu arti dari eksudat? Eksudat adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman dengan cara tertentu, kemudian serta dia bisa dipisahkan dari tanamannya. Yang kalian tahu namanya adalah getah. Itu pengertian dari eksudat tanaman. Yang terakhir, simplicia yang berasal dari mineral atau pelikan. Sama ya, dia belum diolah, kemudian biarpun sudah diolah tapi dengan cara yang sederhana, serta belum berupa zat kimia murni. Pengertian-pengertian ini sesuai dengan Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia. Itu bisa kalian cari sendiri pengertian lainnya dari acuan herba, kemudian dari jamu puyang. Dulu di zaman saya masih ada buku-buku yang bisa dipergunakan. Tapi bisa juga kalian cari secara virtual ya, lewat online. Kemudian kegunaan bahan baku obat tradisional ini hanya ada beberapa saja. Dari hewani ada yang namanya yang pernah kalian dengar di farmaseutika atau ilmu meracik obat, Adepslani, Adepsuilus, Sera alba, Sera flava, gelatin. Ini beberapa saja yang saya bisa berikan di slide ini. Kemudian dari mineral ada Vaseline flavum, Vaseline album, parafin liquidum, parafin solidum. Kemudian dari nabati ada yang namanya Basilicifolium, Granaticortex, Jasmine radix, Euricome radix atau akar pasak bumi. Ya, ini kalau yang bisa saudara lihat di layar saat ini beberapa kegunaan tanaman yang bisa saya share ke mahasiswa. Ini mungkin kemungkinan akan keluar di UKTPK atau ujian kompetensinya kakak kelas kalian di tahun ini. Beberapa tanaman yang akan dikeluarkan pada saat mengerjakan soal UFOM. Jambu biji ya, nama latinnya apa, dia kegunaannya untuk apa, bisa kalian lihat sendiri ya. Jati Belanda sebagai antiobesitas, katuk sebagai laktogogum, keji beling nephrolithiasis untuk ginjal ya. Kemudian kumis kucing itu untuk hipertensi dan diuretik, lidah buaya itu untuk konstipasi atau kesulitan buang air besar. Kemudian daun salam untuk anti diabetes, seledri anti hipertensi. Kemudian sampai nanti kalian baca di parafin solidum ya sebagai bahan tambahan untuk pengeras salep. Ya, ini beberapa yang bisa saya jelaskan untuk bentuk bahan baku obat tradisional. Kenapa sih Bu kok ada gambar domba? Karena memang Adepslani itu dari bulu domba ya. Yang ada di lab bentuknya seperti di layar pada saat ini. Pengertian menurut Depkes Republik Indonesia di tahun 95, Adepslani itu massa seperti lemak, lengket, warna kuning dan memiliki bau yang khas. Untuk Farmakope Indonesia edisi keempat
Dia massa seperti lemak, lengket, warna kuning, bau khas juga. Kemudian ini bisa saudara lihat ya, Adepts lane warnanya adalah warna kuning. Bentar, lagi ada gangguan. Kita mau next dulu. Ya, ini Adepts willus. Itu dia dari lemak bulu, dari babi ya. Lemak perut babi, Adepts willus. Aduh, ini agak jauh ya. Menurut pengertian farmakope, dia lemak lunak, lekat, warna putih, bau lemah, tapi tidak tengik. Jika dilebur, masanya berubah menjadi cairan jernih yang bila dibiarkan tidak ada air yang terpisah. Adepts willus. Kemudian sera alba dari lebah. Ya, pengertiannya adalah zat padat, lapisan tipis bening, putih kekuningan, bau khasnya lemah. Bentuknya seperti ini. Jangan salah nanti ya, ada lagi yang bentuknya mirip seperti ini, tapi beda warna. Ada di sera flava. Dia zat padat, coklat kekuningan, bau enak seperti madu, agak rapuh jika dingin, menjadi elastik jika hangat, dan bekas patahan buram serta berbutir-butir. Sera alba berwarna putih, alba itu putih. Kalau flava, dia berwarna kuning. Jangan sampai tertukar ya, ini dari lebah. Kemudian gelatin, yang mahasiswa tahu dia bisa berasal dari hewan sapi, hewan ikan maupun dari tulang ikan. Ya, dia berbentuk lembaran, bisa kepingan, bisa serbuk atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau dan rasanya lemah. Nah, ini yang saudara lihat. Cacing ya Bu, ya benar ini cacing ya. Cacing yang hidup di tanah dia berwarna merah coklat atau merah ungu, panjang umumnya 4-10 cm. Dinamakan dengan Lumbricus rubellus. Biasanya untuk apa sih Bu sumber bahan baku hewani ini kita gunakan dalam sediaan farmasi? Kalau yang saudara tahu atau yang sudah bekerja di pelayanan kefarmasian seperti apotek, biasanya ada pasien datang keluhannya untuk mengobati sakit tipes. Ya. Ini biasanya diberikan dalam bentuk sediaan kapsul, tapi isinya adalah cacing Lumbricus rubellus. Manfaatnya untuk memperbaiki sistem pencernaan pada orang yang sakit tipes. Orang sakit tipes biasanya pencernaannya tidak begitu enak. Setelah minum ini berangsur-angsur cukup membaik ya, bisa menjadi salah satu komplementer dalam pengobatan tipes dari pengobatan konvensional yang diberikan oleh dokter. Ada juga yang namanya Vaseline flavum. Ini hasil dari sumber bahan baku mineral dari dalam bumi ya. Menurut pengertian farmakope, dia massa lunak, lengket bening, kuning muda sampai kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Dia berfluoresensi lemah, juga jika dicairkan tidak berbau, hampir tidak berasa. Ada juga parafin liquidum dari lilin ini ya. Hablur, tembus cahaya atau agak buram, tidak berwarna atau putih. Dia tidak berbau juga, tidak berasa dan agak berminyak. Parafin itu biasanya adalah campuran hidrokarbon alkana dengan formula CnH2n+2. Kalau kalian masih ingat, ada di pelajaran kimia, entah kimia organik atau kimia dasar. Ya. Ada juga tadi bentuk cair, parafin liquidum, ini bentuk padatannya, parafin solidum. Ingat, ini hampir mirip dengan yang tadi di awal ya. Jadi jangan sampai kalian tertukar. Sera. Menurut pengertian farmakope, pemberiannya adalah padat, sering menunjukkan susunan hablur, agak licin, tidak berwarna atau putih, dan tidak memiliki rasa. Ini untuk parafin solidum. Ini juga mirip lagi, namanya Carnauba West. Mungkin kalian pernah lihat di lab farmasetika atau meracik obat.
Menurut pengertian farmakope, berwarna coklat muda sampai kuning pucat, dapat berbentuk bubuk, berupa serpihan atau tidak teratur. Dia memiliki bau yang khas, ringan, hampir hambar, dan tidak berasa. Kemudian dia tidak mudah berubah menjadi tengu. Ini asalnya tuh dari daun palem Copernisia prunifera. Bisa saudara lihat ya. Ini dari hasil isolasi daun palem. Kemudian yang kalian tahu ini untuk apa? Ini bisa untuk penyakit kulit, Bu, benar. Ini namanya adalah sulfur atau belerang. Ini farmakope, dia adalah serbuk amos atau serbuk habluren yang sangat halus. Warnanya biasanya kuning pucat, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di slide awal dengan yang namanya eksudat atau getah ya. Mungkin ada yang belum tahu getah itu seperti apa sih. Saya kasih tahu gambarnya seperti ini ya. Jadi bagian dalam sel tanamannya keluar, biasanya sih dilukai oleh manusia gitu ya, dibuat suatu irisan di batang pohon, nanti dia akan mengeluarkan getah. Nanti getah ini digunakan untuk sumber bahan baku obat. Berikutnya meldepuratum. Apa ini, Bu? Madu bukan? Iya, ini madu, berasal dari lebah juga ya, sama. Dia adalah cairan kental seperti sirup, bening, warna kuning muda sampai coklat kekuningan. Rasanya manis khas dan baunya enak. Jika dipanaskan di atas penanas air, maka baunya menjadi strong, lebih kuat lagi, tetapi dia tidak berubah. Ya, hanya memperkuat saja baunya. Meldepuratum. Loh, kok ada yang gerak-gerak ya? Ini namanya adalah ikan paus ya. Ikan paus atau memiliki spesies yang namanya Physeter macrocephalus, ada juga Physeter catodon L dan Hyperodon prostratus. Pemberiannya menurut farmakope, dia masa hablur, bening, licin, putih mutiara, bau dan rasa lemah. Kemudian pelarutannya praktis tidak larut dalam air, tapi dia dalam air dingin. Kemudian 20 bagian etanol mendidih juga bisa, dalam kloroform pekat juga bisa. Terus dalam minyak lemak dan juga minyak atsiri. Bentuknya lihat hampir mirip lagi dengan serat alba ya. Jangan sampai ketuker walaupun hampir-hampir mirip. Dilihat lagi dari pemberiannya seperti apa. Ini dinamakan dengan cetaceum atau spermaceti. Biasanya itu berasal dari bagian otak di dalam ikan paus ya. Spermaceti organ. Spermaceti. Kenapa dibilang sperma? Karena pada zaman dulu penemunya tuh mengira ada cairan plastik kok bentuknya seperti cairan sperma. Tapi ternyata itu bukan sperma setelah diteliti. Tapi karena sudah terlanjur menggunakan istilah sperma, sehingga sampai sekarang kita masih mengetahui istilahnya itu adalah cetaceum dan spermaceti. Oke, itu tadi tentang sumber bahan baku obat tradisional. Untuk lengkapnya bisa saudara lihat di farmakope maupun buku acuan lainnya yang mendukung terkait dengan sumber bahan baku obat tradisional. Bisa kalian browsing sendiri. Kemudian untuk materi yang kedua, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, ternyata makhluk hidup juga perlu diklasifikasikan supaya tahu nih ini makhluk apa yang sedang kalian gunakan untuk sampel, misalkan seperti itu ya. Yang akan kita pelajari adalah sejarahnya seperti apa, kemudian sistem klasifikasi itu seperti apa, terus nomenklatur dan tata namanya. Ketika kita sudah mengklasifikasikan, kita perlu memberikan nama. Nah, itu harus sesuai dengan tata nama atau nomenklatur. Ini beberapa istilah yang perlu saudara ketahui. Ada istilah yang namanya anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur sel dan jaringan dalam tubuh makhluk hidup. Ada juga istilah binomial nomenklatur. Dia merupakan sistem penamaan organisme dengan dua suku kata. Ya. Ada juga yang namanya kladogram. Suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme komponen yang dikelompokkan atau dibilangnya adalah pohon evolusi.
Pengertian klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan diri. Makanya diklasifikasikan, nggak mungkin semuanya itu sama, rambutnya sama, bentuknya sama. Ya, ada juga yang namanya istilah takson. Dia adalah tingkatan dalam suatu sistem klasifikasi serta ilmu yang mempelajari pengelompokan dan penamaan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Beberapa istilah yang perlu saudara ketahui dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup. Sejarahnya, kalian mungkin sering dengar kayak tadi nih di materi sumber bahan baku, polyester, bla 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 bla, saya lupa belakang, makrocephalus kalau nggak salah. Ada dalam kurung L. L itu siapa? L itu adalah penemu yang memberikan nama untuk makhluk hidup yang namanya paus yang tadi. L itu kepanjangan dari Linnaeus. Ya, ini adalah seorang tokoh Carolus Linnaeus. Beliau hidup di tahun 1707 sampai 1778. Dia membagi makhluk hidup berdasarkan urutan atau tingkatan yang disebut dengan takson. Sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya, pengertian takson. Beliau adalah ahli pertama yang mendapat julukan Bapak Taksonomi. Ahli pertama yang mendapat julukan Bapak Taksonomi itu namanya adalah Carl von Linné juga, ya, nama lainnya, atau Carolus Linnaeus, dikenalnya sebagai Linnaeus. Beliau adalah seorang dokter, kemudian ahli botani dari negara Swedia. Beliau membagi ada 2 taksonomi, ada tumbuhan dan juga hewan. Untuk tumbuhan, regnum atau kingdom, perbedaannya adalah di divisi ya. Kalau di hewan namanya filum, di tumbuhan namanya divisi. Kemudian yang lainnya itu sama. Jadi kalau ada istilah filum, otomatis itu adalah taksonominya dari hewan. Jangan sampai tertukar dengan yang punya tumbuhan. Tumbuhan namanya adalah divisio. Ini beberapa contoh ya. Kalau untuk tanaman tomat dan terong, dia sama-sama kingdomnya plantae dari tumbuh-tumbuhan. Divisinya spermatofita, kemudian klasisnya adalah Dicotyledone, ordo atau bangsanya adalah Solanales, familinya atau sukunya adalah Solanaceae, genus atau marganya Solanum, sehingga memiliki spesies, ingat 2 kata, Solanum lycopersicum untuk tomat, terong Solanum melongena. Ya, plantae itu berarti apa? Dia tumbuhan memiliki klorofil. Terjadi proses fotosintesis. Spermatofita sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Dia akhirnya adalah memiliki biji, tumbuhan yang memiliki biji. Kalau di Dicotyledone berarti dia biji berkeping 2. Solanales atau Solanaceae adalah bangsa atau suku yang memiliki bunga. Ini contoh klasifikasi tumbuhan. Kalau klasifikasi hewan, ada simpanse, ada orang utan. Sekilas mungkin sama, tapi itu adalah 2 hewan yang berbeda. Dilihat dari taksonominya, sama-sama kingdomnya Animalia. Filumnya Chordata, klasisnya Mamalia, ordonya adalah Primata, familinya adalah Hominidae, genusnya ada Pan, yang sudah mulai berubah di genus. Kalau orang utan itu adalah Pongo namanya. Spesies untuk simpanse Pan troglodytes. Kalau yang orang utan adalah Pongo pygmaeus. Animalia artinya adalah dia merupakan hewan bergerak aktif dan selnya pasti eukariotik. Chordata, arti chordata itu memiliki lengkungan tubuh. Kalau mamalia berarti tubuhnya ditumbuhi rambut. Bukan rambut itu ya, rambut. Dan termasuk hewan mamalia, hewan menyusui, maaf. Primata dia biasanya memiliki pandangan mata lurus dan punya ibu jari yang khas. Hominidae, perilaku sosialnya kompleks, posturnya semi tegak. Jadi nggak terlalu tegak banget, dia juga bisa membungkuk ya. Ini contoh klasifikasi tumbuhan dan juga hewan. Nah, kita masuk ke sistem klasifikasi. Jadi seperti yang tadi di awal, tata aturan penamaan makhluk hidup itu dikenal dengan istilah binomial nomenklatur. Ya,
Biasanya nama makhluk hidup dia menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Contohnya, bahasa latinnya adalah Carica papaya. Kalau di Indonesia kan atau nama daerah di negara kita itu diartikan adalah pepaya. Untuk tanaman padi, nama latinnya adalah Oryza sativa. Ingat, penulisannya harus 2 suku kata, kemudian dicetak miring. Apabila ditulis tangan, kalian tidak perlu dimiring-miringkan hurufnya, tapi hanya perlu digaris bawahi saja untuk nama latinnya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah untuk kata pertama itu menunjukkan takson, genus, atau marga. Kata yang kedua menunjukkan spesies atau jenis. Kemudian tadi ya kayak Carica papaya. Di huruf pertama takson marga, C untuk Carica, itu C-nya kudu mesti wajib kapital. Sama lainnya dengan Oryza. Oke, kemudian untuk yang kata kedua di huruf pertamanya cukup huruf kecil saja. Ya, keduanya dicetak miring atau di garis bawah seperti tadi saya sebutkan di atas. Kalau ditulis tangan, kalau enggak ya enggak perlu kalian miring-miringin pada saat ditulis tangan ya. Kemudian yang ketiga, takson ordo atau bangsa tumbuhan. Pasti akhirannya adalah ales. Contohnya Siniberales, Solanales, Euphorbiales, dan lain sebagainya. Sedangkan pada hewan tidak selalu nih akhirannya adalah ales untuk ordo atau bangsa. Kemudian untuk famili atau suku tumbuhan biasanya berakhiran AC. EAE dibacanya AC. Ya. ACAE. ACEAE. EAE yang 3 kata di belakang itu dibacanya E. Jangan kayak tadi itu Solanaceae, enggak. Solanase. Ingat ya, sedangkan hewan biasanya di belakangnya diakhiri ID. Walaupun tulisannya idea, bukan bahasa Inggris ini, ingat, ini adalah bahasa Latin. Jadi AE dibacanya E. Hominide, Faranide, dan lain sebagainya. Ini perlu kalian ingat sampai nanti lulus ujian kompetensi. Jangan sampai salah menyebutkan, jangan sampai salah menghafal nama-nama Latin dari setiap tumbuhan, hewan maupun mineral. Ya, ini perlu kalian pelajari dan kalian hafalkan. Kenapa sih Bu perlu adanya klasifikasi? Karena yang pertama dia itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian yang kedua mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Ketiga, dia mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Keempat, tujuan klasifikasi memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Makanya tadi Pak Linnaeus itu dia mencoba mengklasifikasikan. Supaya kita kalau lihat hewan yang lain nggak bingung nyebutnya apa. Kemudian tujuan klasifikasi yang lain menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya serta mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Tadi tujuan beda dengan manfaat ya. Manfaatnya memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat banyak ini yang Tuhan sudah ciptakan. Kemudian yang kedua mengetahui hubungan kerabatan antara makhluk satu dengan yang lainnya. Contoh tadi kayak simpanse sama orang utan. Ternyata walaupun jenisnya sudah mulai ada perbedaan, tetapi dari awal kingdom dia memiliki satu kekerabatan. Kayak tadi juga tomat dengan terong. Kalau di manusia, beberapa suku di Indonesia masih menggunakan marga ya. Jadi kalau kalian entah nanti ke suatu daerah, ternyata marga atau nama keluarganya sama, kemungkinan masih memiliki hubungan kekerabatan. Tahapannya bagaimana Bu? Yang pertama adalah melakukan identifikasi makhluk hidup dengan cara menentukan macam-macam persamaan apa saja yang paling penting. Apa saja sih Bu yang diamati? Ada morfologi, ada anatomi, ada fisiologi, ada kromosomnya sama tingkah lakunya. Yang kedua adalah tahapannya melakukan pengelompokan makhluk hidup yang berdasarkan identifikasi makhluk hidup dalam kelompok yang sama.
Jangan sampai kalian kingdomnya apa, ininya apa, itu juga nggak boleh ya. Jadi saudara perhatikan. Kemudian para ahli yang ketiga adalah melakukan pemberian nama makhluk hidup. Ya. Jadi para ahli taksonomi tadi kayak Bapak Linus Carolus, dia telah melakukan penelitian berbagai jenis hewan maupun tumbuhan. Terus kenapa dilakukan pemberian nama? Supaya memudahkan dalam mencari nama dari suatu makhluk hidup yang baru dikenal dapat menggunakan kunci determinasi. Dasar-dasar klasifikasi, ya mulai dari ciri fisik, ciri morfologi dan anatominya juga pasti berbeda, ciri biokimia, dan juga ada yang berdasarkan pada manfaat. Ini tadi ya, klasifikasi Carolus Linus. Ini sudah kita awali ya, dicetak miring ya. Pongopik, Pygmaeus, nggak susah penyebutannya terkadang. Arachis hypogea. Ya, untuk tata nama binomial, kenapa diperlukan dalam proses klasifikasi makhluk hidup? Sama, ya, yaitu memiliki pengertian pemberian nama tersebut dengan dua suku kata atau dua nama. Dengan kata nama ganda, biasanya itu terdiri dari genus dan juga spesies. Kemudian dalam menggunakan metode ini, maka biasanya makhluk hidup itu memiliki nama yang berbeda dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. Pemberian nama ilmiah dilakukan agar spesies dapat dikenali dan menghindari terjadinya kesalahpahaman. Sehingga pemberian nama Latin atau nama ilmiah berlaku secara universal. Di belahan dunia manapun masih menggunakan nama Latin yang telah ditemukan oleh Bapak Carolus. Tadi sudah ya urutan takson dari makhluk hidup. Di sini agak nggak kelihatan ya. Ini contoh saja untuk klasifikasi tumbuhan. Dan nama Latinnya kingdom, kita kerajaan. Keterangannya plante biasanya. Kalau divisi akhirannya vita. Kalau kelas biasanya itu opsida. Bisa juga yang berbeda, cuma biasanya itu adalah digunakan akhiran opsida. Ordo itu pasti ada ales, les belakangnya. Suku AC. Kalau marga itu berarti adalah kata benda. Dan untuk yang spesies adalah biasanya binomial. Biasanya itu nanti ada lagi subspesies dan juga varietasnya. Walaupun genus dan spesiesnya sama, belum tentu subspesies dan varietasnya juga sama. Ini yang perlu saudara pelajari, ya. Ini contoh. Contoh lagi klasifikasi tumbuhan. Untuk apple, virus malus. Ya, plante, Magnoliophyta, Angiospermae, Rosales, Rosaceae, virus malus. Deskripsinya, apel jenis buah-buahan berwarna merah, siap dimakan dan lain sebagainya. Pertama kali itu apel itu ditemukan di Asia Tengah. Ya, kini apel banyak berkembang di daerah-daerah dunia yang suhu udaranya lebih dingin. Kalau nama ilmiah pohon apelnya itu berasal dari bahasa Latin Malus domestica. Oke. Kalau hewan, tikus putih, Ratus norvegicus. Ya. Kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Rodentia, familinya Muridae, genusnya Ratus, spesiesnya Ratus norvegicus. Oke. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sumber atau bahan baku obat tradisional dan juga klasifikasi makhluk hidup. Ya. Oke, kita akan ketemu di materi selanjutnya. Kalian tetap harus belajar karena apapun yang kami berikan, dosen, itu merupakan hanya sedikit dari ilmu yang bisa kami berikan.
Untuk menggali lebih dalam lagi, mahasiswa perlu adanya yang namanya belajar mandiri yang bisa saudara lakukan di rumah. Dan kalau ada yang sudah bekerja, bisa dilakukan juga di tempat kerja. Intinya dosen hanya kasih tidak seluruhnya. Jadi tetap mahasiswa harus menggali lagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang farmasi. Sampai ketemu di materi selanjutnya, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati.